Pernah kepikiran nggak sih, di balik setiap barang yang kita beli, setiap paket yang sampai di depan pintu, itu ada semacam sistem saraf pusat yang super canggih yang ngatur semuanya? Nah, sistem itulah yang kita kenal sebagai Enterprise Resource Planning atau ERP. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas gimana sistem ini bisa mengubah kekacauan total menjadi kendali penuh. Pasti pernah kan, kesel banget pas pesanan online telat datang atau pas mau beli produk favorit, stoknya habis di toko. Ternyata, seringnya masalahnya itu bukan karena barang yang nggak ada loh, itu cuma gejala dari sebuah penyakit yang jauh lebih dalam. Ini dia biang kelarinya, kekacauan informasi. Data yang nggak nyambung, yang terpisah-pisah antar departemen, itu bisa menciptakan efek domino masalah di seluruh rantai pasok. Yuk kita bedah bareng-bareng kekacauan ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu ya. Kenapa sih ngurusin aliran barang, informasi, dan uang itu bisa jadi rumit banget? Disinilah inti dari semua kekacauan rantai pasok itu berasal. Gini, inti dari setiap rantai pasok, mau sekecil atau sebesar apapun bisnisnya, itu selalu bertumpu pada 3 aliran fundamental ini. Pertama, jelas aliran material alias barang fisiknya. Kedua, aliran informasi, ini datanya, pesanannya. Dan yang ketiga, aliran keuangan, ya tentu saja uangnya. Kuncinya di sini, kalau satu aja dari aliran ini macet, seluruh sistem bisa ambruk, semuanya itu saling terhubung erat. Nah, sekarang kita masuk ke akar dari banyak banget masalah. Silo informasi. Ini adalah kondisi di mana setiap departemen itu seolah-olah punya kebenaran versi mereka sendiri dan gak ada satupun yang bisa lihat gambaran besarnya. Inilah yang para ahli sebut sebagai efek silo, kondisi di mana tiap departemen itu jalannya sendiri-sendiri, kayak terisolasi gitu. Ironisnya, tiap departemen bisa aja merasa udah kerja paling efisien, udah capek target masing-masing, tapi karena nggak ada koordinasi, perusahaan secara keseluruhan malah jadi nggak efisien dan rugi. Coba deh bayangin, ini tuh kayak perang saudara di dalam satu perusahaan. Tim sales asal jual aja, nggak cek stok ada apa nggak. Tim produksi bikin barang sebanyak-banyaknya biar kelihatan efisien, padahal belum tentu ada yang beli. Tim pembelian ngejar harga paling murah, bodo amat sama kualitas. Kacau kan? Nah, sekarang bandingkan dengan sistem terintegrasi. Tujuannya satu, datanya sama buat semua, keputusannya bareng-bareng. Perbedaannya itu antara langit dan bumi. Dampak dari silo ini bisa menciptakan fenomena gila yang namanya efek cambuk banteng atau bullwhip effect. Lihat deh grafiknya. Permintaan dari pelanggan itu variasinya sebenarnya kecil kan? Tapi karena informasinya nggak ngalir lancar, setiap pemain di rantai pasok, dari toko, distributor, sampai pabrik, itu bikin perkiraan yang makin lama makin berlebihan. Hasilnya, ria kecil di ujung rantai pasok berubah jadi tsunami di pangkalnya. Dan ini bukan cuma teori loh ya, ini kejadian beneran. Kasus bangkrutnya Target di Kanada itu contoh nyata yang paling ngeri. Bayangin aja kalimat ini. Rak-rak di toko kosong padahal pusat distribusi penuh dengan barang. Itu mimpi buruk logistik yang bikin mereka rugi miliaran dolar. Dan tahu apa penyebab utamanya? Cuma satu, data yang nggak sinkron. Titik! Oke, setelah lihat semua kekacauan tadi, jelaskan kita butuh pahlawan, butuh sebuah solusi, sebuah sistem yang memang dirancang untuk menghancurkan tembok-tembok silo dan menciptakan apa yang kita sebut satu sumber kebenaran. Nah, inilah dia sang pahlawan, ERP. Dan solusi itu adalah Enterprise Resource Planning, atau kita sebut aja ERP. Ini bukan sekedar software biasa ya, ini adalah sebuah filosofi. Sebuah platform tunggal untuk menjalankan seluruh perusahaan dengan satu data yang sama dan akurat untuk semua orang. Jadi apa sih ERP itu sebenarnya? Anggap aja ini adalah otak digital dari sebuah perusahaan. Sebuah sistem software terintegrasi yang nyambungin semua proses bisnis utama, dari keuangan, penjualan, produksi, sampai logistik, semuanya ke dalam satu database terpusat. Jadi, cuma ada satu versi kebenaran. Nggak ada lagi cerita data si A beda sama data si B. Sistem ini juga nggak muncul tiba-tiba, ada evolusinya. Dulu, di tahun 70-an, mulainya dari MRP, fokusnya cuma ke material. Geser ke 80-an, muncul MRP-II, udah mulai nambahin manufaktur dan keuangan. Di tahun 90-an, lahirlah ERP yang mengintegrasikan seluruh perusahaan. Dan sekarang, di era ERP-II, sistemnya bahkan sudah terhubung keluar, langsung ke pemasok dan pelanggan. Makin luas jangkauannya. Arsitekturnya bisa kita bayangin kayak gini. Di pusatnya ada jantungnya, yaitu database terpusat. Inilah satu-satunya sumber kebenaran. Lalu, semua departemen, penjualan, pembelian, produksi, punya modul atau semacam lengan mereka sendiri, yang semuanya terhubung ke jantung ini. Kerennya, setiap transaksi yang terjadi di satu modul, itu akan langsung terlihat oleh semua modul lain. Real time.
Terus gimana cara perusahaan bisa pakai sistem ini? Ada dua jalan utama. Yang pertama, model tradisional on-premise. Perusahaan beli server sendiri, ngurusin semuanya sendiri, modal awalnya gede banget, tapi kontrolnya penuh. Atau ada model modern, cloud, di mana kita kayak langganan layanan dari vendor. Modal awal rendah, fleksibel, dan bisa diakses dari mana aja. Nggak heran kan kenapa model cloud ini sekarang jadi primadona? Tapi teori doang kan nggak asik ya. Biar beneran ngerti, kita harus lihat langsung gimana ini semua bekerja di dunia nyata. Gimana kalau kita coba jalankan sebuah perusahaan virtual? Nah, jembatan terbaik antara teori dan praktek itu ya simulasi. Kita bisa pakai software ERP beneran, contohnya Odoo, untuk menjalankan sebuah perusahaan virtual. Ini bukan cuma latihan biasa loh, ini beneran ngerasain langsung gimana satu klik dari tim sales bisa bikin gudang dan tim keuangan langsung gerak secara otomatis. Oke, kita lihat siklus bisnis yang pertama, procure to pay, atau gampangnya proses pembelian. Prosesnya ini terstruktur dan detail banget. Dimulai dari minta penawaran harga ke vendor, lalu bikin pesanan resmi, terima barang di gudang, sampai akhirnya validasi tagihan buat bayar. Setiap langkahnya tercatat dan saling terhubung, jadi risiko salah input manual itu kecil banget. Nah, di sisi sebaliknya, ada siklus order to cash, alias proses penjualan. Alurnya juga sama terintegrasinya. Dari bikin penawaran ke pelanggan, terus dikonfirmasi jadi pesanan penjualan, itu langsung memicu perintah pengiriman ke gudang. Sampai akhirnya sistem otomatis bikin faktur. Nggak ada lagi tuh cerita email keselip atau spreadsheet yang beda-beda versi. Semuanya ngalir lancar di satu tempat. Jadi apa nih intinya? Dari semua yang udah kita bahas, mari kita lihat cetak biru untuk masa depan. Kenapa sih paham soal sistem ERP ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi keharusan buat karir kita? Karena pada akhirnya, ini bukan soal hafal istilah-istilah keren. Ini tentang skill super penting yang kita asah. Kita jadi jago pemecahan masalah pakai data, kita jadi punya pemikiran sistem, bisa lihat gambaran besar, kita terbiasa ngambil keputusan berdasarkan data, bukan lagi tebak-tebakan. Dan yang paling penting, kita belajar kolaborasi tim yang sesungguhnya. Inilah skill yang paling dicari di dunia kerja sekarang. Dan sebagai penutup, coba kita lihat sedikit ke masa depan. Rantai pasok itu bakal makin pinter, makin canggih, karena ada AI dan IoT. Sensor dan mesin akan kasih kita data yang luar biasa banyak. Nah, di tengah semua itu, pertanyaannya cuma satu, siap nggak kita jadi otak manusianya? Jadi orang yang bisa nerjemahin semua data itu menjadi keputusan yang brilian?